Bagaimana jika ideologi negara ini terancam dan krisis ekonomi pun terjadi karena politik yang irasional membuat harta di atas nurani manusia. Hedonisme pun merajalela hanya untuk kesenangan diri semata. Dan kami yang lelah akan ketidakadilan akan meneror, menagih keadilan yang dijanjikan. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ancaman bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sebagai bentuk upaya pencegahannya, penting untuk menyusun dan menerapkan strategi atau kebijakan. Ancaman tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik, seperti perang bersenjata atau lainnya. Namun, ancaman ini juga bisa datang dalam bentuk non-fisik. 1. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup mewah, pergaulan bebas, dan lainnya. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik. Sementara yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa pengerahan massa untuk menumbangkan atau melemahkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul di dalam negeri. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Saat ini, tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Pengaruh globalisasi perekonomian, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Hal tersebut dapat membuka luang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik, persaingan bebas, dan lainnya. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat bersumber dari dalam maupun luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya, gaya hidup konsumtif, hedonisme, sikap individualisme, westernisasi, dan lainnya. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam NKRI tidak semudah yang dibayangkan, atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teroris semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah, mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya.